Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذبوا على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهله وقراءة القرآن أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan kita semua banyak nikmat yang masih semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh barokah dan mulia ini. Dan tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu ad-dinul Islam yang seperti kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang menerima syafaatnya kelak di hari akhir kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan membawakan tema daripada kebaikan. Pada zaman modern sekarang ini, di mana teknologi telah semakin canggih serta semakin maju, manusia tidak jarang menjadi kehilangan arah. Dengan perkembangan teknologi saat ini, seharusnya kita semua dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang lebih baik dan positif, bukan yang negatif-negatif. Nah, dengan perkembangan teknologi yang kian pesat ini pula, seharusnya kita semua semakin mudah untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena seperti zaman sekarang teknologi canggih, media sosial, begitu kan banyak sekali kayak jin-jin, setan-setan itu membuat kita mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi akal, mempengaruhi cara kita menyembah Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya di sini banyak dari kita itu justru semakin menjauh dan sibuk akan tugas kita sebenarnya. Dan perkembangan teknologi justru membuat lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita sebagai manusia itu yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala harus bisa memanfaatkan akal dan kecanggihan teknologi masa kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan. Karena seperti yang kita ketahui, kita semua bisa menyebarkan banyak hal baik melalui media sosial, kemudian internet ke seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Nah, sebaiknya kita itu jika ingin menggunakan media sosial, jadi kita tuh harus banyak berhati-hati. Dan lebih lagi kita baiknya menyebarkan kebaikan. Dan karena ini soalnya media sosial ini cepat sekali gitu menyebarnya. Dan ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita sebar dapat menjadi amal jariah kita. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita menyebarkan
keburukan, maka kita akan mendapat dosa jariah yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, serta menjadi contoh buruk bagi orang-orang di sekitar kita dan di seluruh dunia begitu. Dan ketika kita sukarela berbuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan senantiasa membalas seluruh perbuatan kita tanpa terkecuali. Sebab Allah itu mengawasi apa yang kita perbuat itu. Setiap detik, apa yang kita geraki, misal kita nafas, kita gerak apa saja yang kita gerakin itu, Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita semua. Dan semuanya ya seperti perbuatan buruk, kemudian perbuatan baik itu Allah semua yang tahu. Kayak kita malam-malam gitu, kayak ibarat kata nih, ada semut hitam, kemudian di atas batu hitam di malam kegelapan, itu Allah saja dapat mengetahui, apalagi kita yang hanya bersembunyi-sembunyi di misalnya di dalam kamar, dalam rumah, biar nggak ketahuan orang itu. Itu Allah sangat mengetahui. Dan sehingga itu kita harus berbuat baik meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat, karena Allah itu dan malaikatnya selalu melihat serta mengawasi apapun yang kita lakukan. Jadi Allah itu memerintah malaikatnya begitu, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika ingin berbuat baik, maka jangan menunggu agar dilihat oleh banyak orang. Justru akan lebih bagus jika kita ikhlas dalam berbuat baik, tidak mengharapkan, bahkan tidak meminta sanjungan dari orang lain, karena hanya cukup Allah saja yang tahu. Cukup Allah saja yang tahu. Ya kayak ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu, tidak boleh melihat. Nah itu karena ketika kita berbuat baik, contohnya bersedekah nih, di depan banyak orang, maka bisa muncul rasa sombong dari dalam diri kita begitu. Karena hal ini pula ketika ingin bersedekah, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan ketika tidak ada banyak orang tahu dan atau sadar bahwa kita sedang bersedekah gitu. Ingatlah selalu untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun, dan kita harus ikhlas ketika kita melakukannya. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi catatan amalan serta pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan. Bila ada kurangnya itu dari saya sendiri, kemudian kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.